Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menentukan targetnya, Luo Feng mengikuti rencana pertamanya dan melanjutkan menuju lokasi Bedi. Saat ini, di tanah kegelapan, binatang sektor sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat ia melarikan diri, ia meraung dengan marah. "Bedi, kamu sudah berada di puncak level 4 dan ada beberapa binatang sektor diserang kita yang sudah di level 4. Mengapa kamu tidak pergi melawan Kia dan Mohe? Salah satunya lebih kuat dari 100 dari kita. Jika kamu membuang-buang waktu mengejar kita, Mohe dan yang lainnya hanya akan menjadi lebih kuat. Dan jika mereka mencapai level 5 sebelum kamu, mereka pasti akan memakanmu." Binatang sektor lain mengejarnya dengan kecepatan tinggi, dan kedua mata tunggal di kepalanya bersinar dengan ganas. Dia berkata, "Kakiong, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku apa yang harus saya lakukan." Su, binatang sektor Bedi terus melaju kencang, bergerak jauh lebih cepat dari yang ada di depannya. "Aku lebih kuat dari Mohe dan yang lainnya. Aku terus menelan dan terus berkembang. Aku adalah yang terkuat sebelumnya, dan aku akan menjadi yang terkuat selamanya," gumam Bedi. Kedua mata tunggalnya berkilauan karena hampir berhasil menebas binatang sektor di depannya. Pan! Binatang sektor yang melarikan diri memisahkan tubuhnya menjadi 99 bagian, dan mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun segera, cahaya warna-warni keluar dari tubuh Bedi. Cahaya warna-warni menyelimuti ruang dan waktu. Itu adalah jalur cahaya sektor dari binatang sektor level 4. Kekuatan pengikat yang kuat menjebak 99 tubuh, seolah-olah mereka terperangkap di rawa. Tubuh mereka segera melambat. Bedi juga membagi tubuhnya menjadi 99 bagian, menyerang 99 tubuh musuhnya. Semua 99 tubuh menggigit musuh mereka. "Bedi!" Semua tubuh dari binatang sektor yang melarikan diri menghilang, dan mereka berkumpul untuk membentuk tubuh aslinya. "Matilah kau, Kakiong!" 99 tubuh Bedi pun lenyap dan terkondensasi menjadi tubuh aslinya. Mereka berkelahi satu sama lain, menggerogoti dan berguling di mana-mana di tanah kegelapan, bertarung seperti orang gila. Daging mereka terbelah dan darah hitam keluar. Bedi berada di puncak level 4, sementara Kakiong hanya di level 3. Bedi juga memiliki jalur cahaya sektor untuk membantunya, jadi Bedi menghancurkan Kakiong. Cahaya darah mengelilingi cakar yang menembus dada Kakiong secara instan. Sebuah lubang raksasa muncul di dada Kakiong. Karena kehilangan sektornya, tubuhnya bergetar dan kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. "Bedi, kamu akan mati! Kamu akan mati!" Kakiong memelototi Bedi dengan kedua mata tunggalnya. "Kamu melawan kami, bukan Mohe dan yang lainnya. Kamu pasti akan mati. Kamu akan mati karena kebodohanmu." Bedi membuka mulut di kedua kepalanya, dan mereka mengunyah kepala Kakiong. Ia mengunyah kepala dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian ia mengunyah bagian tubuh lainnya. Segera dia selesai makan seluruh tubuh binatang sektor. "Satu lagi." Bedi mendongak dengan mata berbinar. "Oh, ada di sana." Siu, Bedi berteleportasi dan menghilang. Setelah sekitar setengah bulan, binatang sektor Bedi mengejar binatang sektor lain. Bedi membukukan ruang di sekitarnya, jadi tidak ada yang bisa berteleportasi untuk pergi. Yang satu mengejar, sementara yang lainnya kabur. "Jika aku memakannya, aku akan segera mencapai level 5, kata Bedi. Dia sangat bersemangat saat mengejar binatang sektor lainnya. Scene berganti. Di tanah kegelapan yang sunyi, Luo Feng berdiri di atas sungai yang mengalir melewati angkasa. Mengapa lokasinya selalu berubah? Binatang sektor Bedi ini terus mengubah lokasinya, bergerak sangat cepat. Namun, aku harus berhati-hati
agar tidak ditemukan oleh binatang sektor lainnya. Gumam Luo Feng. Dia sangat kesal. Jauh sekali di miniatur alam semesta Luo Feng, Morosa berkata kepada avatar kekuatan Dewa Luo Feng, "Tuan, aku telah menyebarkan pesannya. Selain itu, sekarang setelah binatang sektor mengetahui aku bersamamu, mereka mencoba untuk mempercepat evolusi mereka. Biasanya, mereka sangat santai dan hanya berburu sesekali. Tetapi sekarang, mereka bertingkah liar dan terus-menerus bergerak. Begitu pula Bedi. Bedi pasti mengejar mangsanya sekarang. Binatang sektor lain dapat merasakannya. Namun, ada terlalu banyak binatang sektor di dalam sarang. Jika Bedi berlari ke satu arah, mungkin ada ratusan ribu binatang sektor di sana. Semuanya melarikan diri dan bahkan berkelahi satu sama lain, yang memberi Bedi kesempatan besar. Selain itu, Bedi bisa berteleportasi paling jauh, jadi terkadang dia masih bisa berhasil." Avatar kekuatan Dewa Luo Feng itu mengangguk. "Tandai lokasinya dengan hati-hati." "Ya Tuan," jawab Morosa dengan hormat. Luo Feng tahu bahwa Bedi sedang berburu dan bergerak pada saat yang bersamaan. Namun, dia tidak berani menunggu sampai Bedi berhenti. Jika ya, mungkin ia akan segera memasuki level 5. "Aku harus mengejarnya." Luo Feng menjadi batu terapung, berteleportasi saat dia mendekati Bedi. Luo Feng bisa berteleportasi lebih jauh dari Bedi, namun Luo Feng harus menghindari banyak binatang sektor. Karena alasan itu, Luo Feng harus mengambil banyak jalan memutar. Mungkin Bedi akan bergerak ke arahku. Mungkin Bedi akan bergerak ke arahku, lalu aku bisa maju dan menangkapnya. Luo Feng menantikannya, sementara batu raksasa itu terus berteleportasi lagi dan lagi di tanah kegelapan. Waktu terus berlalu. Morosa mempertahankan standar negeri kegelapan, melacak semua titik cahaya yang mewakili binatang sektor. Hanya dengan mengamati titik-titik itu, ia dapat mengetahui kapan Bedi menyentuh salah satunya, karena titik lainnya akan menghilang dengan cepat. Ternyata Bedi sedang berburu dan makan. 3 bulan setelah Luo Feng memasuki tanah kegelapan, binatang sektor Bedi duduk di puncak gunung aneh yang mengambang di angkasa. Dia menahan kekuatannya, namun energi yang bocor semuanya berkumpul menuju Bedi, membentuk kabut hitam tak berujung. Kabut hitam mengelilingi binatang sektor Bedi. Menyerap! Kabut hitam terkadang meresap dan terkadang menyusut. Itu seperti jantung raksasa yang memompa tanpa henti. Di sisi lain negeri kegelapan, Luo Feng menemukan bahwa Bedi telah berhenti bergerak. Dia sangat senang dan mulai bergerak ke arah itu. Dia sudah berhenti. Meskipun dia benar-benar jauh dariku dan aku belum memutar di banyak area, hanya butuh setengah hari untuk sampai ke sana, kata Luo Feng. Shoo! Batu itu berteleportasi dan bergerak maju. Di tempat Bedi, jantung kabut hitam terus memompa. Akhirnya, menyerap. Kabut hitam menyusut dengan tiba-tiba. Semuanya masuk ke hidung Bedi, membanjiri ke dalam tubuhnya. Cahaya berdarah mengelilingi tubuhnya. Lambat laun, cahayanya menjadi semakin pekat. Waktu dan ruang bergetar, dan riak yang menakutkan dan merusak muncul, mengelilingi Bedi. Cahaya berdarah di tubuhnya menjadi lebih padat, dan bentuk tubuhnya tumbuh semakin besar. Ketika sampai pada ukuran tubuh, semakin maju binatang sektor, semakin besar tubuhnya. Sudah 1 jam, dan cahaya berdarah perlahan-lahan diatasi. Itu melekat pada kulitnya yang gelap. Ukiran esentrik terbentuk di kulit binatang sektor Bedi. Dan setelah beberapa saat, semuanya menghilang. Ada ukiran berdarah seperti benang di sekujur tubuhnya, memancarkan kekuatan yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Binatang sektor Bedi mengembuskan nafas dan membuka kedua matanya yang tunggal. Kedua kepalanya tersenyum karena terasa rileks dan nyaman. Akhirnya, saya telah memasuki level 5. Binatang sektor Bedi merasa lega. Dia berkata, "Aku akhirnya memasuki level 5. Tak seorang pun di sarang binatang sektor yang akan menjadi tandinganku sekarang. Dan jika Mohe dan yang lainnya bertemu denganku, mereka akan dikutuk." Kedua mata tunggal dari binatang sektor Bedi bersinar dengan gila. "Mohe!" Binatang sektor Bedi berteleportasi dan mulai bertindak. Jarak teleportasiku masih sama dengan saat saya berada di level 4. Jadi Mohe dan yang lainnya tidak tahu bahwa saya telah memasuki level 5. Di tempat lain, sebuah batu mengambang di ruang dekat Bedi.
Baru sekarang dia mulai bergerak lagi. Terlambat, aku bisa menangkapmu dalam 5 menit. Gumam Luo Feng. Shu, batuan itu mendekati Bedi secepat mungkin. Saat dia mendekat, Luo Feng berubah dari batu kembali menjadi manusia dari dalam baju besi perak. Ada 5 sayap bersinar di punggungnya. Mata Luo Feng tampak acuh-acuh karena tidak ada yang bisa mempengaruhi tekadnya untuk membunuh Bedi. Binatang sektor Bedi adalah binatang sektor terkuat. Jika Luo Feng membunuh Bedi, akan membutuhkan waktu lebih lama bagi binatang sektor level 6 untuk lahir, yang akan memberi ras di samudera semesta masa tenggang. Aku harus membunuh Bedi, pikir Luo Feng. Dia hanya punya satu tujuan di benaknya, yaitu membunuh Bedi. Setelah berteleportasi lebih dari 100 kali, dia akhirnya merasakan riak teleportasi yang samar. Ada di sana. Luo Feng berteleportasi dan bergegas menuju riak. Dia kemudian memadatkan ruang, sehingga tidak ada yang bisa berteleportasi dan melarikan diri. Bedi baru saja memasuki level 5, dan dia baru saja akan berurusan dengan binatang sektor di level 4. Tapi tiba-tiba, Bedi merasakan riak mendekat, kemudian ruang di sekitarnya mengembut. Sumber riak itu bahkan tidak bisa merasakan kehadiran binatang sektor, yang berarti itu bukanlah binatang sektor yang datang ke arahnya. Ternyata itu adalah makhluk ras dari samudera semesta. Itu pasti pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng, kata binatang sektor Bedi. Hanya dia yang bisa. Dia telah memperbudak Merosa, dan begitulah cara dia tahu di mana semua binatang sektor berada di tanah kegelapan. Tiba-tiba, Bedi memiliki banyak pikiran yang melintas di benaknya. Binatang sektor Bedi tahu dia tidak akan bisa berteleportasi. Dia sangat marah. Dia tidak terburu-buru, tetapi melihat ke arah riak dengan kedua kepalanya. Di kejauhan, seorang manusia lapis baja perak berdiri di angkasa. 5 pasang sayap perak terbuka di punggungnya, dan dia menatap binatang sektor Bedi dengan ganas. Apakah Anda makhluk agung nomor 1 dari samudera semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? Binatang sektor Bedi bertanya dengan acuh-acuh. Luo Feng membuka mulutnya. Bedi, oh, Anda mengenalku. Sepertinya Merosa memberitahumu tentang aku, dan kamu berhasil menyelinap ke tanah kegelapan tanpa diketahui oleh binatang sektor lain. Kamu memang mengesankan. Bahkan aku tidak memperhatikanmu. Sekarang, tunjukkan dirimu. Sepertinya kau datang ke sini untuk mengincarku, kata Bedi. Benar, jawab Luo Feng mengangguk. Percakapan itu terdengar hangat, namun Luo Feng terus-menerus mengamati binatang sektor Bedi. Namun anehnya, Bedi bersikap tenang. Aku bermaksud membunuhmu di masa depan, tapi sekarang kamu ada di sini. Jadi, aku akan membereskan sekarang. Mata binatang sektor Bedi bersinar dengan marah. Akulah yang akan membunuhmu, Luo Feng berteriak. 5 pasang sayap di punggung Luo Feng tiba-tiba membengkak, dan pada saat yang sama, kekuatan dewa yang digunakan secara keseluruhan dimasukkan ke dalam sayap siwunya. Dia terus menggunakan 3 jilid pertama Duanmi. Luo Feng segera memicu ukiran tingkat ketiga dari sayap siwunya dengan kekuatan dewa. Tiba-tiba, area seluas beberapa tahun cahaya persegi ditutupi oleh awan yang sangat luas. Itu adalah ruang kosong pikiran tunggal. Kekuatan mengikat yang kuat segera menyerang Bedi. Itu hanya membuat Bedi tertawa. Hahaha, apa kamu menggunakan jurus ini untuk membuat Merosa menggunakan jalur cahaya sektor? Itu cukup untuk menangani binatang sektor level 3. Namun, itu hanyalah lelucon bagiku. Wang, Jayapura meresap dan tanpa henti mengikis area dari ruang kosong pikiran tunggal. Cahaya lebih kuat itu terus tumbuh, memaksa ruang kosong pikiran tunggal untuk mundur. Luo Feng tercengang. Bagaimana domain cahaya sektor bisa begitu kuat? Domain cahaya sektor dari binatang sektor tingkat 4 harus berada pada tingkat yang sama dengan ruang kosong pikiran tunggalku. Apakah Bedi benar-benar sudah mencapai level 5? Tidak heran, Bedi, kau telah memasuki level 5. Suara Luo Feng terdengar dingin, tapi tersebar beberapa tahun cahaya. Hahaha, pantas saja kau makhluk hebat pertama di samudera semesta. Kamu menyimpulkan bahwa aku telah memasuki level 5 dengan sangat cepat. Binatang sektor Bedi tertawa dengan kejam.
Aku memang telah memasuki level 5, tapi kamu ada di sini sekarang. Kamu sedang bunuh diri. Keterampilan ruang dan waktu milikmu ini tidak dapat dibandingkan dengan domain cahaya sektor milikku kali ini. Tapi binatang sektor BD tiba-tiba tercengang ketika mutiara bercahaya terbang dari telapak tangan Luo Feng, memancarkan cahaya kemasan. Mutiara emas terbang di atas kepala Luo Feng dan kekuatan dewa yang terbakar terus dimasukkan ke dalamnya. Mutiara emas berubah menjadi gelombang emas yang besar dan kuat. Gelombang emas tiba-tiba muncul di area tempat Luo Feng dan Bedi berada. Gelombang emas dari ruang hampa pikiran tunggal memberdayakan satu sama lain, dan kekuatan itu melonjak. Mereka segera menekan domain cahaya sektor Bedi. Memaksanya mundur. Mutiara emas itu disebut mutiara lautan emas. Itu adalah barang berharga yang dibawa oleh Luo Feng dari dunia jin, sebuah domain berharga tipe mesin yang digunakan oleh dewa ruang hampa sejati. Ukiran di tingkat ketiga Saeb Siwu relatif sederhana. Luo Feng menghela nafas. Aku bisa memanfaatkannya ketika aku hanya seorang master alam semesta, dan bahkan dewa sejati biasa bisa menggunakannya. Selain itu, Saeb Siwuku tidak memiliki asal, jadi gerakannya memang lebih dari cahaya sektor. Lautan emas yang tak berujung dan ruang hampa pikiran tunggal, keduanya memberi tekanan pada domain cahaya sektor. Binatang sektor Bedi mendengus. Domain cahaya sektor sekarang sangat kecil, sehingga hampir tidak mengelilingi tubuh Bedi seperti selaput tipis. Meski begitu, lapisan itu sangat padat dan mampu melindungi Bedi dari setiap serangan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng, yang Anda miliki hanyalah barang berharga. Anda menjebak Morosa di menara bintang Anda, dan akhirnya Anda memperbudaknya. Tanpa barang berharga Anda tidak akan mampu mencapai itu, kata Bedi mendengus. Apa yang dikatakan Bedi benar. Luo Feng telah menggunakan ruang kosong pikiran tunggal, kekuatan ruang penindasan, dan kekuatan asal miniatur alam semestanya untuk sepenuhnya membatasi Morosa, sehingga tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Kudengar, kau memiliki tubuh samudera yang tak berujung, kata binatang sektor Bedi. Saat dia berbicara, cahaya hitam tak berujung keluar dan mengelilingi Luo Feng di kejauhan. Itu sangat cepat, bahkan Luo Feng tidak bisa menghindarinya. Benang hitam tak berujung melilit dan menyelimuti Luo Feng, menjebaknya dalam kepompong. Namun, kamu hanya manusia dan kamu telah menjadi dewa sejati, yang berarti kamu sekarang hanya memiliki tubuh manusia. Kamu mungkin telah kehilangan tubuh lautan terpencil. Jadi, tidak perlu bertarung. Yang perlu saya lakukan adalah menghabiskan kekuatan dewa Anda, kata binatang sektor Bedi. Dia memandangi kepompong kabut hitam di kejauhan dan menyeringai. Binatang sektor di level 5 dapat menggunakan kekuatan yang sama sekali berbeda dari binatang sektor level 4, bahkan ketika melakukan gerakan yang sama. Sekarang, kekuatanku lebih murni dan lebih kuat. Kekuatan sektorku jauh lebih kuat. Di sisi lain, Luo Feng bahkan tidak mencoba keluar. Sebagai gantinya, dia mulai membakar kekuatan dewanya, mengejutkan kepompong kabut hitam. Kekuatan dewa dan kekuatan binatang sektor saling memakan. Anda ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan dewa, kata Luo Feng. Dia menyeringai. Dia bisa dengan mudah mengubah kekuatan dewanya menjadi kekuatan binatang sektor, sehingga musuhnya tidak bisa melakukan itu. Namun dia lebih suka melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Menurut Morosa, kekuatan dewa dari binatang sektor tingkat 5 dapat menyaingi dewa sejati setinggi 100 juta kilometer. Namun itu masih kurang dari 1 triliun milikku, pikir Luo Feng. Di tengah gelombang emas, kepompong hitam raksasa melayang. Kadang-kadang ia akan membengkak di satu sisi, dan di lain waktu ia akan membengkak di sisi lain. Seolah-olah monster sedang mencoba yang terbaik untuk meledak keluar dari kepompong. Kekuatan lawan dengan panik mencoba untuk memusnahkan satu sama lain. Binatang sektor Bedi berada di bawah tekanan gelombang tak berujung dan ruang hampa pikiran tunggal. Namun dia sama sekali tidak terganggu. Melihat jauh ke kejauhan di kepompong kabut hitam, dia menjadi tersenyum lebar dan berkata, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu telah jatuh, dan kekuatan dewamu tidak hanya digunakan untuk melawan kekuatan binatang sektor, tetapi juga terus-menerus dimangsa olehku. Dalam hal kekuatan, kamu hanyalah bentuk kehidupan manusia biasa. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku, binatang sektor tingkat kelima?"
Bedi sangat percaya diri. Di hadapan binatang sektor, kepompong kabut hitam mengembung berulang kali, sementara samar-samar menunjukkan bentuk pedang. Rupanya, Luo Feng menggunakan pedangnya untuk menyerang kepompong kabut hitam dengan panik. Namun tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memaksa keluar. Hahaha. Binatang sektor Bedi menjadi lebih sombong saat menyaksikan Luo Feng berjuang tanpa daya. Di dalam kepompong kabut hitam, Luo Feng mungkin tampak berulang kali meretas kepompong kabut hitam, sementara pada saat yang sama membakar kekuatan dewanya untuk melawan binatang sektor. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia sama sekali tidak bingung. Dia tetap tenang karena dia sadar bahwa kepompong kabut hitam itu sangat kuat, tapi bukan apa-apa untuknya. Konsumsi kekuatan dewaku hanya dipertahankan pada tingkat yang relatif, bukan ledakan kekuatan penuh. Jika tidak, tubuh dewaku akan membesar seketika ke ketinggian 1 tahun cahaya. Dengan kekuatan dewaku yang kuat, aku bisa langsung memusnahkan kepompong ini, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin binatang sektor Bedi menjadi curiga. Bedi, sebagai binatang sektor terkuat, bagaimana mungkin kamu takut untuk melawanku dalam pertempuran? Kata Luo Feng dengan wajah yang sangat mengerikan. Jika aku bisa membunuhmu dengan begitu mudah, apakah perlu mengarahkan upaya untuk melawanmu? Kata binatang sektor Bedi. Hancurkan semuanya. Luo Feng menakutkan menjadi gila di dalam kepompong. Sinar pedangnya menyilaukan putih seperti salju. Berulang kali itu meretas kepompong hitam. Kami berdua mengkonsumsi kekuatan satu sama lain. Saya telah kehilangan setengah dan dia juga telah kehilangan setengah. Tetapi saat ini dia terus-menerus melahap kekuatan dewaku dan sejauh ini telah melahap hampir 30%. Pikir Luo Feng. Luo Feng sedang menghitung. Meskipun binatang sektor Bedi terus-menerus melahap kekuatan dewanya, dia masih membutuhkan waktu untuk mengubah apapun yang ditelannya. Dalam sekejap mata, kekuatan binatang sektor Bedi turun 1/10. Ini membuatnya sangat terguncang. Kenapa dia belum mati? Kata binatang sektor Bedi yang menatap kepompong hitam yang tergantung di kejauhan. Tonjolan acak di semua sisi terus berlanjut. Jadi jelas, Luo Feng masih berjuang untuk keluar untuk melarikan diri. Tubuh dewanya, bahkan jika dia setinggi 10 juta kilometer, harusnya sudah digunakan semuanya. Ada yang salah, dia hanya manusia. Bagaimana mungkin tubuh dewanya menjadi begitu besar? Bedi mungkin juga tidak tahu apa-apa, tetapi bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Jadi dia tidak berani melanjutkan apa yang telah dimulai. Lepaskan! Kedua mata tunggal binatang sektor Bedi dipenuhi keengganan. Jauh di kejauhan, kepompong hitam itu menyebarkan benang yang tak terhitung jumlahnya dan menariknya kembali ke tubuhnya. Luo Feng mengenakan baju besi putih keperakan, berdiri di kejauhan. Dia memiliki 5 pasang sayap terentang. Dia memiliki 5 pasang sayap terentang dari punggungnya dan memegang pedang bayangan darahnya. Luo Feng menatap Bedi. Mengapa kita tidak melanjutkannya? Kata Luo Feng. Kamu memang layak disebut master nomor 1 lautan semesta. Kekuatan dewa yang Anda miliki sebagai cadangan jauh melebihi imajinasi terliarku. Tampaknya menggunakan gerakan sederhana untuk membunuhmu itu tidak mungkin, kata Bedi. Kini Bedi tidak berani meremehkan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dengan pedang bayangan darah dalam genggamannya, Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil mendesak. Aku berusaha menghancurkan sebagian dari kekuatanmu dengan metode ini. Aku berusaha menghancurkan sebagian dari kekuatanmu dengan metode ini. Aku tidak berharap kamu menyerah begitu cepat, kata Luo Feng. Seperti yang sudah kuduga, ini hanya tipuan. Binatang sektor Bedi tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Saya tidak dapat diganggu dengan hal lain. Saya hanya akan menghancurkan Anda sampai mati. Raungan diikuti dengan mengaum. Ukiran rahasia berwarna darah di seluruh tubuh binatang sektor Bedi tiba-tiba menyala. Kemudian lingkaran cahaya berwarna darah mulai muncul di seluruh tubuhnya. Auranya tiba-tiba meningkat dalam kekuatan. Saat itu menyerang Luo Feng dengan lolongan. Itu sangat cepat, begitu cepat sehingga kecepatannya jauh melebihi kecepatan Luo Feng. Memegang pedang bayangan darahnya, Luo Feng teringat sesuatu yang pernah dikatakan merosak kepadanya. Tuan, binatang sektor tahap kelima telah memperoleh sebagian dari asal penghancuran.
Dengan kata lain, dia memiliki teknik yang paling kuat, yaitu kehancuran. Bahkan jika dia memilih untuk tidak mengeksekusi teknik terkuatnya, serangan biasa masih akan mengandung kehancuran yang sangat dalam. Jadi kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Kalau begitu, aku akan melihatnya sendiri, gumam Luo Feng. Luo Feng membakar kekuatan dewanya hingga batasnya. Seketika, Dewa Wuqi diresapi dengan beberapa kekuatan dewa. Setelah berubah menjadi Dewa Wuqi putih perak, aura Luo Feng menghasilkan ledakan instan. Dia sudah berhasil mengaktifkan tahap kedua Dewa Wuqi. Jadi dalam rentang waktu singkat itu, kekuatannya telah meroket. Selama ini, dia terus memegang pedang bayangan darahnya. Manusia! Nah, seluruh tubuhnya bermandikan lingkaran cahaya berwarna darah. Tangan kiri dan kanan binatang sektor Bedi terulur satu demi satu, seolah masing-masing memiliki alam semesta tanpa akhir. Kemudian, jari-jari di tangan kanannya mulai berubah satu persatu. Seketika, lorong pusaran air muncul di tengah ombak emas. Segera setelah itu, jari-jari di tangan kirinya juga mulai berubah satu persatu. Dan lorong pusaran air lainnya muncul. Dinding dua lorong pusaran air itu seperti cermin yang memantulkan segala sesuatu dari dunia luar. Kedua lorong pusaran air itu saling terkait satu sama lain. Namun tampaknya mereka telah melahirkan dunia yang tak berujung. Jalan reinkarnasi. Binatang sektor Bedi memulai gerakannya dengan kedua cakar. Dua lorong pusaran air yang saling terkait membentuk dunia pantulan tak berujung yang memancarkan aura aneh. Dunia bergerak untuk menyelubungi Luo Feng. Misteri mendalam apa dari asal kehancuran ini? Kata Luo Feng. Dia segera merasa bahwa langkah ini melahirkan rasa kebaruan yang sama sekali baru. Kedua lorong pusaran air saling terkait ini tampaknya telah memunculkan 1 triliun ruang. Penghancuran ruang! Pedang bayangan darah yang dipegang Luo Feng dengan aman dalam genggamannya tampaknya berubah menjadi pohon willow halus. Pohon willow ini tampaknya melakukan tarian atas kemauan mereka sendiri, yang pada gilirannya menghasilkan riak ruang angkasa yang tak berujung. Riak ruang tak berujung berkumpul dan memadat, tetapi pada akhirnya mereka semua dibawa ke kehancuran besar dan tak terbatas. Pedang bayangan darah Luo Feng membentuk hamparan gampan yang sangat luas. Kemanapun ia menyentuhnya, gelombang emas juga berubah menjadi ketiadaan. Pang, pang, pang. Ketika dua lorong pusaran air yang saling terkait bertabrakan melawan kekuatan yang menindas dari ketiadaan ini, seketika gemuruh keras terdengar. Dua lorong pusaran air yang saling terkait mencoba yang terbaik untuk maju terus-menerus, dan miliaran dunia refleksi yang mereka keluarkan menghasilkan ledakan kekuatan yang luar biasa saat mereka memberikan dampak yang kuat berulang kali. Gampan luas yang diciptakan oleh pedang bayangan darah Luo Feng terus mengerahkan kekuatannya yang menindas. Terlepas dari apakah itu 1000 dunia refleksi, 10.000 diantaranya, atau bahkan 100 juta, semuanya dimusnahkan. Dua lorong pusaran air terakhir benar-benar runtuh. Kekuatan yang menindas di atas ruang hampa bertahan untuk area pendek lainnya sebelum menghilang. Melihat semua itu, binatang sektor Bedi tercengang. Apa? Saya sekarang dirugikan. Binatang sektor Bedi tidak lagi ragu-ragu. Aku harus lari. Berbalik, Bedi langsung lepas landas dan kabur dengan kecepatan yang terus melejit saat dia bergerak. 100 kali kecepatan cahaya, 1000 kali kecepatan cahaya. Binatang sektor Bedi mempertahankan domain cahaya sektor sambil menjalankan teknik pembakaran darahnya. Kemudian dia mengeksekusi gerakan jalan reinkarnasi yang diperolehnya setelah menerobos ke tahap kelima. Melarikan diri. Aku akan melarikan diri untuk saat ini. Ketika kekuatanku mencapai tingkat teratas dari tahap kelima atau bahkan tahap keenam, aku akan membunuhnya. Itu juga tidak akan lama lagi. Dia sudah menjadi dewa sejati. Tidak mungkin dia bisa melangkah lebih jauh. Tapi aku punya lebih dari cukup ruang untuk melangkah lebih tinggi, kata Bedi. Bedi mungkin berpikir seperti ini, tapi di dalam hatinya ada jejak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia terpaksa melarikan diri. Berhenti! Luo Feng mengeksekusi samudera emas tak berujung dan ruang kosong pikiran tunggal. Pada saat yang sama, dia menunjuk jauh dan menara bintang 9 lantai terbang segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Basisnya terdiri dari kegelapan tak berujung yang menyelimuti binatang sektor Bedi di kejauhan. Segera,
pusaran air hitam yang tak berujung dengan gila-gilaan melahap binatang sektor Bedi. Ini tidak berguna. Binatang sektor Bedi mengeksekusi teknik pembakaran darahnya. Ukiran rahasia berwarna darah di sekujur tubuhnya mengeluarkan sinar cahaya yang memungkinkannya dengan mudah menahan melahap menara bintang. Sepertinya itu tidak cukup. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera membawa kembali menara bintang. Pergilah! Luo Feng melambai lagi, dan harta karun hijau berstruktur tanaman terlihat. Segera, jutaan cabang dan tanaman merambat menyebar untuk memenuhi sekitarnya dengan cepat mengaburkan seluruh bagian dunia. Hampir seketika, binatang sektor Bedi yang jauh yang mencoba melarikan diri diselimuti oleh harta karun ini. Saya tidak percaya Anda akan bisa lolos dari ini, kata Luo Feng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ribuan helai tanaman merambat bergerak bersama dengan lautan emas yang tak berujung dan ruang kosong pikiran tunggal. Jika Anda masih bisa melarikan diri, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ketiga harta karun tipe mesin itu digabungkan, binatang sektor Bedi terjebak. Buka jalan reinkarnasi. Bedi yang terjebak di dalam lorong, dia merasakan dirinya dikelilingi oleh lautan dengan waktu dan ruang menekannya. Jauh di kejauhan, cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya terjerat di sekitarnya, mengandungnya di dalam dunia tertutup. Dia sekarang berada dalam dunia tersegel ini dengan seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya berwarna darah, mencoba yang terbaik untuk melakukan serangannya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke banyak cabang dan daun, tapi cabang dan daunnya terlalu kuat dan kokoh. Tidak ada cara untuk membebaskan diri dari mereka. Mengaum, binatang sektor Bedi mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Pembuluh darah tebal dipasang keluar di sekitar kedua lehernya. Saat kedua matanya menunjukkan kegilaan. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Kemampuan Luo Feng lebih dari cukup untuk mengirimnya ke kehancuran. Kamu ingin mati? Kalau begitu, aku akan memberimu kematian, kata binatang sektor Bedi. Binatang sektor Bedi meraung. Dengan segera, dia mengeksekusi teknik terkuatnya, yaitu penghancuran. Bersambung, bagaimana kelanjutannya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.